Tes. Cek satu, cek, cek. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini boleh dipertemukan kembali bersama-sama untuk sebentar kita beribadah kepada Tuhan. Membawa hati, pikiran, dan setiap penyembahan kita pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, saya mengajak saudara semua untuk sama-sama boleh berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat kasih, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Melalui setiap puji-pujian yang akan kami bawakan, setiap telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Kau berkati juga setiap pelayan-Mu yang terlibat pada saat pagi hari ini. Kiranya juga Engkau Tuhan berkati ibadah kami dari pagi hingga awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan kuasa Tuhan. Kami siap datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini dengan satu pujian oleh kuasa dari Tuhan. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sebab Kau layakkan kami, Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berjemaat yang datang pada saat pagi hari ini, kita mau lebih sungguh menyanyikan pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang Saya undang jemaat untuk mulia. sama-sama bangkit berdiri, katakan pujian. Kau layak dan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. lebih sungguh di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu Tuhan kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat Tuhan saja memuji nama Tuhan. Katakan dengan penuh iman jemaat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkup, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh-Ku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, katakan pujian ini bersama-sama. Amin.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini hati kami Tuhan, inilah pujian kami besar pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan setiap penyembahan kami. Kami rindu untuk menyanyikan setiap pujian kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Sebab itu kami mau memuliakan nama-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini pujian kami Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Ini pujian kami. Ini pujian kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, ini pujian kami. Ini penyembahan kami. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami mau naikkan bagi nama Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus.
lebih lagi bernyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami yang siap untuk menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang percaya dan bersiap, kita boleh sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Kristus sudah bangkit. Kita menerima hidup yang baru. Amin jemaat Tuhan. Dan itu hidup kita bukan hanya untuk kita sendiri. Tapi marilah kita boleh menjadi berkat untuk sesama. Melalui lagu ini, mungkin ini lagu baru ya buat jemaat Tuhan semua. Tapi kita mau belajar, kita mau resapi setiap katanya. Amin. Kau adalah emas dan perakku, kau paling berharga di hidupku. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Aku selalu bernyanyi untukmu, aku selalu bermazmur bagimu. Untuk aku, pakai aku, untuk aliri sungai-sungai-Mu. Sama-sama katakan, jadilah berkat, jadilah berkat bagi sesama. Setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Sama-sama katakan pujian ini dari awal kembali. Sebab hanya Engkau Tuhan yang paling berharga. Amin. Kau adalah emas dan perakku, kau paling berharga di hidupku. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Aku selalu bernyanyi untukmu, aku selalu bermazmur bagimu. Untuk aku, pakai aku, untuk aliri sungai-sungai-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Jemaat Tuhan saja menyanyikan lagu ini. Jadilah berkat sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat bagi sesama. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa, tepuk tangan yang meriah ya Tuhan kita, amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama keluar dari bangku kiri dan kanan. Kita mau beri salam kepada jemaat Tuhan yang ada di sekitar.
Sambil kita mau lebih lagi semangat memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak supaya Allah kita adalah yang luar biasa. Kita mau akan pujian ini oleh darah anak domba. Amin. Sebab sekarang waktunya telah tiba. Kita mau bersorak-sorak. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita Kita mau sama-sama katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman jemaat Tuhan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. jemaat Tuhan saja memuji pujian ini. Mari kita angkat tangan kita bertepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Amin. Kita sekali lagi, jemaat Tuhan lebih keras memuji nama Tuhan. Katakan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi, berikan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Amin. Tiba waktunya sebentar kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bila melalui lagu ini kita boleh diingat kembali mengenai salib Tuhan, mengenai kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesuslah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kasih itu salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Sama-sama katakan pujian. Dihina, ditolak dunia, namun bagiku mulia suci. Karena domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di Kalvari. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, dan mau katakan pujian ini dari awal kembali. Atas bukit jauh nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesuslah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota.
Tuhan menebus kami. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini salib-Mu Tuhan. Salibnya, salibnya bernama mulia, dosaku dihapuskan oleh Dia. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan katakan pujian ini bersama-sama. Salibnya, salibnya sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk darah-Mu menghapus dosa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur kami, haleluya, oh, haleluya, oh, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan bersyukur melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Yesus. Ini pujian kami, penyembahan
Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami. Terima kasih Yesus. Setiap pujian kami Tuhan, inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Jadi kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, bukan hanya saat ini juga Tuhan, tapi ketika kami di luar Tuhan, kami boleh senantiasa mengingat kasih-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga mengalir setiap puji-pujian Tuhan dari hati kami, dari tutur kata kami Tuhan, dan dari setiap perbuatan yang mengalir Tuhan keluar, sehingga kami percaya setiap orang-orang yang mendengar Tuhan, yang menemui kami Tuhan, boleh melihat Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebentar kita mau menyatakan iman pengakuan rasuli kita di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita yang percaya boleh sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging. Amin. Kita juga mau berdoa untuk umat Yerusalem, umat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Amin. Untuk doa firman Tuhan, saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Kulinus Silwanus Silas untuk berdoa. Tuhan, kami bangga berada di tempat ini karena kami dipilih, disertai, dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Kami bangga punya Tuhan, tempat kami bersandar, tempat kami berlindung, tempat kami bergantung, tempat kami berharap. Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti, berguna dan bermanfaat karena Tuhan adalah pemiliknya. Hari ini, saat ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Jagalah hati pikiran kami tetap tertuju terarah pada Tuhan yang menjadikan kami berarti,
berguna dan bermanfaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesetiaan penyertaan Roh Tuhan yang kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semangat Bapak Ibu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kita bersama-sama sudah merenungkan firman Allah tentang tema hidup baru, hidupku di dalam Kristus. Diambil dari Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Itu Roma pasal 6 ayat 4. Kalau kita sudah meyakini atau mengalami dan dalam selanjutnya kita hidup baru di dalam Kristus, mengalami perubahan yang nyata, maka pada tema siang ini adalah menjadi atau jadi saksi, mewartakan kabar kebangkitan Kristus. Ya, kita akan menjadi saksi, kita akan mengalami hidup baru dalam Tuhan, hidup kita tetap di dalam Kristus, dan kita akan menjadi berkat. Seperti tadi pujian emas dan perak itu, menjadi berkat untuk apa? Untuk orang lain. Dengan demikian kita akan sama-sama memfokuskan bagaimana kehendak Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi kebangkitannya. Ya. Jadi saksi, wartakan kabar kebangkitan Kristus. Dan ini adalah satu bagian daripada penggenapan amanat agung Yesus untuk kita memberitakan Injil. Ya. Berkali-kali firman Tuhan menyampaikan tentang menjadi saksi Tuhan, dan berkali-kali juga kita melihat kegagalan, ya, ataupun belumnya tercapai kita menjadi saksi Tuhan. Tapi baiklah kita jangan jemu atau jangan bosan, karena firman Tuhan kalau mengingatkan kesekian kalinya, juga dibarengi dengan waktu, Tuhan memberi kesempatan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya, kita akan lihatkan firman ini, dan saya akan ajak Bapak Ibu membaca tema yang diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Allah. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, silakan duduk. Ini ayat nanti kita akan bertemu lagi di hari Pantekosta. Biasanya ayat ini dibaca kembali. Tapi kita akan memfokuskan di bagian ayat bagian B, yaitu kamu akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau ibu bapak yang kekasih memperhatikan kebenaran daripada ayat ini, kita disanggupkan nanti untuk selalu mendapat satu kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Kita ingat bahwa waktu Yesus bangkit, dia naik ke surga, itu ada selang waktu 40 hari. Nah, selama 40 hari inilah kalau kita cermati kesaksian Yesus, sebagaimana dia masih ada di dunia untuk memberitakan kabar baik. Coba kita lihat, dalam kesaksian satu ayat, saya tidak tulis di situ, Bapak Ibu boleh catat, Kisah Rasul 1 ayat 3. Ya, dikatakan demikian, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus selama 40 hari itu banyak tampil, ya, menampakkan diri. Ini saya ringkas, yaitu tentang kesaksian Yesus setelah kebangkitannya. Kalau kita perhatikan kan Yesus masuk menjumpai beberapa orang yang tidak kebetulan. Contohnya, 2 orang ke Emmaus yang sedang putus asa, ya, sedih
karena Yesus sudah disalibkan. Tuhan Yesus spesial menjumpai dua orang ini sepanjang perjalanan lebih kurang 8 mil itu dari Yerusalem ke Emmaus itu Yesus menceritakan tentang siapa itu Yesus. Seperti mengingatkan dua murid yang putus asa ini. Mereka nggak tahu. Setelah tahunya waktu mereka tinggal di rumah, waktu diajak Yesus masuk dan Yesus mengucap syukur, terbuka mata mereka melihat. Nah, murid yang lain yang punya kondisi yang boleh dikatakan sangat parah, ya, tidak percaya, Thomas. Kan juga Tuhan Yesus datang khusus menjumpai Thomas kan. Ya, Tuhan berkata sama Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya. Siapa Thomas itu? Contoh orang percaya yang ragu-ragu dan bimbang, kurang yakin. Sebelum aku menusukkan jariku ke lubang paku di tangannya dan di lambungnya, aku tidak percaya. Hari ini kan juga banyak orang-orang yang seperti Thomas dalam keimanan dan percayanya. Dalam hal yang lain lagi Tuhan menjumpai beberapa murid yang ketakutan di dalam rumah, sembunyi, tutup pintu rumahnya baik-baik. Dan Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Jadi berkali-kali selama 40 hari termasuk yang dijumpai Petrus yang menyangka Yesus itu, dia dijumpai di mana? Di pantai. Ya, dia bilang Yesus berkata, adakah lauk pauk padamu? Nah, Petrus itu dalam kondisi yang sedih loh. Ya. Tapi disitulah Tuhan meneguhkan, memberikan penghiburan sama Petrus yang sudah menyangkal dia. Yesus masih mau menyapanya, masih mau memberikan semangat kepada dia. Dan dia dipakai Tuhan kemudian. Jadi Yesus menampakkan diri menurut catatan Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi adalah sebagai contoh bukti bahwa dia menjadi saksi. Nah sekarang kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus, bagaimana kita? Apakah kita siap untuk menjadi saksi di dalam hal kebangkitan dari Yesus? Tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sudah dikatakan bahwa kita perlu untuk apa? Menjadi saksi mulai dari mana? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ada yang menafsirkan Yerusalem dan Samaria itu yang terdekat, ya. Di mana kita yang terdekat itu dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Itu saya jauh-jauh dulu. Tidak usah sampai seluruh ujung bumi dulu, yang dekat-dekat dulu, ya. Yang dekat dengan kita kota Samarinda, yang paling dekat lagi keluarga kita. Sambil kita dengarkan khotbah ini, sampai dicermati, diteliti, masih adakah anggota keluarga kita yang rupanya ini dengan itu nggak cocok ya, saya kok salah lihat terus. Ini sudah lewat, itu belum. Jadi begini, kita lihat bahwa anggota keluarga kita siapa yang belum diselamatkan. Satu hari saya telepon salah satu anggota, saya bilang, mamamu tuh belum percaya Tuhan loh. Ayo, kasih kesempatan, ayo kamu sebagai anak, coba dekati bagaimanapun merupakan ibu sendiri. Bicaralah terus terang tentang Yesus. Tidak usah takut atau bagaimana sungkan, kan orang tua sendiri. Kapan lagi? Usianya sudah 78 tahun. Mau tunda-tunda waktu. Waktakan Yesus yang bangkit. Dan karena kebangkitannya dia menolong, menyelamatkan kita daripada kematian itu. Saya langsung masuk pada bagian pertama ya. Nah ini saksi adalah panggilan semua orang percaya. Saksi Tuhan itu panggilan. Tidak ada yang bisa menolak. Ya. Kalau zaman dulu, tadi pagi sudah disampaikan di ibadah pertama, saksinya yang dalam sejarah Alkitab itu lebih keren lagi, lebih luar biasa lagi. Sampai mati syahid, martir. Ya, mati menyerahkan nyawanya, menyaksikan Injil. Beberapa contoh yang sudah ada, Petrus disalibkan kepala di bawah, itu Bartolomeus ditombak di India, sejarah Alkitab ya. Lalu Andreas, ada yang dikuliti kulitnya, pokoknya mereka mati syahid. Sejarah Alkitab kalau ditunjukkan banyak sekali. Tapi hari ini gereja Tuhan tidak dituntut Tuhan sampai sedalam itu, sampai mati syahid ya. Kita cuma disuruh Tuhan mewartakan, beritakan. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya, ajarkanlah. Jadi apa yang Bapak Ibu terima hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, Tuhan mau kita membagikan, men-sharingkan. Ya. Dan ini kan selalu diingatkan. Kadang-kadang saya sebagai gembala mengkhotbahkan itu berapa puluh kali sudah. Kadang-kadang juga rasa tidak ada seperti
berbicara di tempat yang kosong saja. Kenapa? Karena melihat hasilnya, tangkapannya, capaiannya, kok tidak ada, nihil. Boleh dikatakan nihil. Ya. Bagaimana anggota jemaat, bahkan kita yang sudah percaya Tuhan ini kok menjadi saksi Tuhan itu seperti apa? Apakah cuma sekedar orang lihat perbuatan baik kita, orang lihat kita orang Kristen, kita dilihat lebih daripada yang lain. Bukan cuma itu saya rasa ya, lebih daripada itu. Kalau kita baca di Wahyu, saya ada catat di sini ya. Wahyu pasal 6 ayat 9 misalnya. Dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di zaman sejarah Alkitab sampai seperti ini loh. Dibunuh. Karena memberitakan firman Allah, memberi kesaksian. Tapi hari ini kita bersyukur pada Tuhan, enggak sampai segitu. Kita memberitakan firman Allah, memberi kesaksian kepada orang lain, kecuali kalau melanggar hukum, bahwa kita diperkarakan, menista agama baru. Tapi kalau normal saja, baik-baik saja, aman-aman saja. Paling kita cuma waktu korbankan, nggak sampai dia ancam seperti ini. Ya. Jadi ini berbeda jauh. Lalu dalam Wahyu pasal 12, masih dalam catatan saya, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini masih mereka. Sejarah kita para umat-umat Tuhan di gereja mula-mula. Begitu giatnya mereka menyaksikan perkataan Kristus. Ini yang saya mau garis bawahi adalah Injil yang ada kekuatan Allah itu. Mereka begitu, bahasa yang keren itu militan ya. Begitu semangat sekali memberitakannya. Begitu hebat sekali mewartakannya di zaman itu. Walaupun akhirnya mereka harus ditangkap, dibunuh, ada yang dibuang di tengah-tengah gladiator, dimakankan singa. Tapi mereka enggak takut tuh. Ya, kalau kita dengar itu kita dapat semangat, iya ya. Kalau dibandingkan masa kini, perbedaannya jauh sekali. Kita cuma memberitakan, mungkin memberitakan kesaksian tentang Yesus baik. Yesus itu luar biasa. Kita memberitakan kesaksian bagaimana Tuhan sudah tolong kita. Kan setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Setiap orang percaya, tidak ada pilih-pilih. Pokoknya udah diselamatkan, terima kasih karunia Tuhan. Ya memang Tuhan kasih waktu ya. Tidak bisa selalu menceritakan saja. Kadang-kadang ada kesempatan-kesempatan yang mana Tuhan udah gerakkan di hati kita untuk mengalihkan arah pembicaraan kepada Injil. Ya, contoh ya, barusan saya alami kemarin. Biasanya kalau saya pagi itu olahraga nemeni istri saya. Saya kalau nggak di Uning, Gor, saya di balai kota. Nah ini kali di balai kota, itu kalau panas pun dia enak karena banyak pohon. Saya tidak sangka ketemu satu bapak. Nah bapak ini kalau saya makan di sebuah tempat, di Depot 88 contohnya. Selalu jumpa dia dengan istrinya, dengan anaknya. Kebetulan kali ini dia datang sendirian. Lalu saya tanya, saya sapa, Pak, di mana ibu, mana anaknya? Oh istri saya sedang sakit. Dia akan siap untuk berobat ke Penang. Lalu saya omong-omong, bapak ini kebetulan sangat care juga perhatian, ramah juga. Ya, seorang Muslim, dia orang dari Jawa. Dan saya mulai buka pembicaraan. Saya bilang, lalu waktu dia nih anehnya gini, dia mau ikut saya, ya, ikut bersama-sama. Loh Pak, kami sudah 3 kali loh, Bapak baru pertama kali. Enggak apa-apa, sama-sama sambil ngobrol. Kesempatan. Nah, ini loh saya katakan. Kadang-kadang ada pintu kesempatan yang kita mesti perhatikan. Bagus juga ya. Jadi tante ada di seberang, saya ada di sebelah sini. Jadi saya sama bapak ini naik turun pelan-pelan. Saya bilang, Pak kalau kita jalan jangan cepat-cepat, ya kita jalan santai saja. Oh iya. Saya tanya, Bapak kuat berapa kali? Saya kuat naik turun balai kota 5 kali. Oh iya, bagus. Nah, ngomong-ngomong, waktu itu saya sudah mau ngomong ini, tapi saya tahan lagi karena pertama ya tentu sungkan baru kenal, sempat bicara kalau di rumah makan cuma salam-salam begini aja. Saya tunggu, saya minta waktu Tuhan kasih masuk bisa bicara. Dia buka suara, ya. Bapak ini bicara, saya pertama kenakan saya pendeta, gembala di GBPS di PM2. Oh iya. Lalu bilang, Pak Pendeta, saya ini punya kecemasan. Nah, bukan pintu masuk ini.
Saya langsung beri kecemasan apa Pak Pendeta? Kecemasannya adalah kita akan meninggal nanti. Iya, saya ini pikir-pikir nanti kalau saya meninggal bagaimana dengan istri saya, anak saya. Saya langsung saya dengerin dulu. Oh iya Pak, kesempatannya adalah kita sekarang masih hidup. Kita minta Tuhan hikmat untuk mengaturnya. Ya, supaya nanti setelah kita pulang nanti, anak kita tidak berantem, tetap rukun. Harta kita, kekayaan kita semua dapat diatur dengan bagus. Kalau Bapak punya kekayaan bisa diatur yang bagus. Dengan adil dan bijaksana. Begitu. Lalu saya, oh ya begitu ya Pak Pendeta. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta ya. Saya tunggu waktu, saya ini mau bicara tentang Yesus belum berani, belum bisa masuk. Karena kan baru kenal. Saya mesti saya berdoa Tuhan, nanti ketemu lagi saya akan kesempatan. Paling tidak saya udah kenalan dia. Nah, dia membuka pembicaraan, yang mana dengan pembicaraan itu kita bisa masuk gitu. Ya, walaupun pembicaraan itu mengenai kekhawatiran dan kecemasan dia. Tapi saya sampaikan, saya sempat bacakan Mazmur 90 ayat yang ke-10. Betul Pak, masa hidup kita ini menurut Alkitab kami Pak ya, masa hidup kami itu 70 tahun, kalau masih kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Saya bilang, kita hidup singkat sekali. Waktu-waktu bisa pulang. Tapi selagi kita masih ada kekuatan, kita harus menjadi berkat. Saya belum ngomong tentang Yesus, belum. Nanti ada sesi kedua pasti. Yang saya mau katakan adalah bahwa setiap pembicaraan kita dengan orang di luar Kristen, di luar Tuhan itu, kita pasti ada saat di mana Roh Kudus kritik kita untuk ngomong sesuatu. Ini yang dikatakan menjadi saksi sebagai orang yang percaya ya. Saya akan coba bagikan dengan satu kalimat dulu. Kalau kita benar-benar mengalami hidup baru, kita pasti punya cerita untuk dibagikan. Ya. Tadi pagi Enoch udah sampaikan beberapa pengalaman kesaksian-kesaksian. Jadi hidup baru kita di dalam Tuhan itu, bersama dengan Tuhan, itu akan diperkaya dengan banyak pengalaman. Ya. Apakah pengalaman diri sendiri, ataukah pengalaman dengan orang lain yang kita berkati, pasti ada. Nah ini bahannya, materinya, bahannya untuk bersaksi. Jadi pengalaman hidup baru kita dalam Tuhan itu Ibu Bapak akumulasi, disimpan di data, ya dihitung, diagendakan yang baik, direnungkan. Misalnya dari sakit sembuh atau apa gitu. Ada salah satu mantan anggota kita, hari ini ada di Penang atau di Malaka, sedang berobat suaminya kena kanker lambung. Ya. Saya ada WA juga. Dia bilang, ya tetap tabah ya, sabar. Tapi di rumah sakit sana, kalau ada kesempatan kalian bersaksi, kepada yang belum percaya Tuhan, bersaksilah. Arahkan kepikiranmu kepada sesuatu yang bisa menguatkan orang lain. Terutama kamu sendiri harus kuat dan teguh. Ya, kita harus menguatkan diri kita. Jadi pengalaman hidup kita di dalam Tuhan itu tidak sedikit, banyak loh. Kecuali kita memang tidak mau tahu. Kalau kita mau tahu, segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak pernah kebetulan. Nah, hidup baru kita di dalam Tuhan ini jadikan berkat untuk kita bersaksi di luar komunitas orang percaya, di luar gereja. Tidak. Jangan sampai kita berkata, habis bahan saya. Kesaksian kan tidak selalu firman Tuhan. Kadang-kadang ada firman yang telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Disaksikan. Ya. Dalam kitab Mazmur pasal 107 dikatakan demikian, ayat 1. Coba dibaca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Perhatikan kalimat ini, biarlah itu dikatakan ya orang-orang yang ditebus Tuhan. Jadi kita yang udah ditebus sama Tuhan, ditebus dengan darah Yesus yang mahal, udah diselamatkan, kita punya perkataan-perkataan kesaksian. Ini tidak boleh lupa, tidak boleh disimpan, tidak boleh diungkapkan, disaksikan, harus disaksikan. Dan kita memang perlu bijaksana, perlu timing waktu yang tepat. Maka yang paling bagus adalah kalau kita melihat kesaksian mereka-mereka yang telah bersaksi, kita harus menyiapkan tanah hati yang baik. Apakah tanah hati yang baik itu bentuk persahabatan yang baik, hubungan yang baik, ya, atau orang itu sudah siap untuk dengarkan kesaksian kita, ini kita tunggu.
Jadi memang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak boleh sembarangan juga karena ini mutiara yang indah perkataan Tuhan itu. Berkat yang indah yang perlu dibagikan. Kita berharap bisa menyampaikan itu dengan baik. Ya, jangan sampai lupa. Ini penting sekali. Amin. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja dari hari ke hari peluang apa yang bisa masuk. Di samping di tengah-tengah pekerjaan kesibukan, rutinitas kerja, ya di tempat kita yang ada, kalau kalian yang mahasiswa di tempat kuliah kampusnya, kadang-kadang kalian dengar-dengar teman-teman yang punya keluhan-keluhan itu, yang stres, kalau stresnya nggak tertolong, mereka bisa celaka bunuh diri, bisa loh itu. Kalau dia sedang curhat itu, tanggapilah, beri telinga mendengar. Ini salah satu langkah-langkah yang bagus. Ya. Kalau tidak ada yang dengerin, apalagi dia tahu kita orang Kristen. Sama teman orang Kristen pun tidak mau didengarkan. Lama-lama dia pikir, wah saya nggak punya teman, nggak punya sahabat. Nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat untuk orang mendengar keluhan saya. Ya dia bisa putus asa, ngelanjur kemana-mana. Dan setiap ada orang yang menyampaikan sesuatu, keluhannya atau masalahnya, itu pintu masuk. Ya, ini yang dapat dibagikan, saya bagikan pada kesempatan ini. Sebab kalau tidak, ya sulit sekali. Ya, baik, ini langsung yang kedua. Ya. Yang kedua kita lihat, saksi itu diberi kuasa oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bagian A dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah sekarang masalahnya anggota jemaat percaya kan sudah ada Roh Kudus. Walaupun kita nanti akan masuk pada peringatan hari Pantekosta, setelah kenaikan Yesus akan bikin doa 10 hari di tempat ini. Bukan berarti kita belum turun Roh Kudus. Ya. Untuk meneguhkan kita punya kepercayaan, kita melatih terus. Saya udah terima Roh Kudus. Saya sudah diberi Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam saya. Itu pastikan terus dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kesaksian kita punya kuasa. Ya. Memang kita omong itu satu patah, dua patah. Tapi kalau itu Roh Kudus mengurapi dengan kuasanya, itu akan mengusik hati orang itu. Saya bilang sama Bapak yang saya ketemu itu namanya Pak Sunario. Pak, hidup kita sangat singkat. Ya. Kita masih perlu keselamatan. Saya belum tunjuk lebih jauh. Saya enggak nyambung lagi. Tapi saya berdoa dengan kalimat keselamatan itu biarlah dia mulai bisa merenungkan. Kita enggak tahu cara kerja Roh Kudus. Apakah dia orang itu dikasih mimpi, apa dia tidur malam gelisah, enggak tenang gitu. Bisa terjadi. Sebab Ibu tahu orang yang mengerjain seseorang percaya, lalu orang itu tidak membalas, dia berkata, ya puji Tuhan, haleluya. Kata-kata ya puji Tuhan, haleluya bagi orang yang mendengarnya, ya itu bisa diurapi Roh Kudus. Mungkin malamnya tidak setidur dia. Gelisah. Kenapa orang itu saya kasih begini perlakuan kok dia mengatakan haleluya puji Tuhan. Ada apa? Oh dia bisa berpikir. Siapa yang membuat itu semua? Roh Kudus punya kuasa. Yang mengusik hati orang untuk dibawa kepada pertobatan. Jadi kalau kita menyaksikan, maksudnya menyaksikan perkataan firman, perkataan kesaksian, kita harus percaya. Jangan berpikir, wah hanya mengucapkan memukul angin saja, lepas hilang gitu. Enggak, didoakan, dipercayai. Karena itu kuasa daripada Roh Kudus akan datang memberkati kita. Ya, ini. Di dalam Sakaria pasal 4 juga sama. Pasal 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Sakaria Nabi ini berkata bahwa firman Allah itu kuasa daripada roh Allah itu luar biasa. Sehingga mengakui bukan dengan perkataanku, bukan dengan kuat dan gagah kalau ejaan lama, tapi dengan roh Tuhan semua jadi. Kita ini ayat ini mengandalkan Roh Kudus tuh, mengandalkan Tuhan. Ya. Kita hidup ini kan sementara saja. Kita hidup ini hanya ya sebatas kekuatan daging, kekuatan semangat jiwani. Tapi kalau kita misalnya ada yang pelayan Tuhan semangat jiwaninya sudah terbatas, lalu tidak punya kemampuan, tidak punya semangat lagi, mau apa? Kan masih berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya. Nah waktu bilang Tuhan kuatkan saya ini, kita betul-betul mengandalkan Roh Kudus. Nah kalau kita arahkan kepada kesaksian, kita menyaksikan satu kebenaran Tuhan kepada orang yang kita ajak bicara, kita pastikan berkata kepada Tuhan,
Tuhan urapilah perkataanku. Ya. Tuhan berilah kuasa perkataanku. Supaya orang tadi itu merenungkan. Dan Tuhan memberkati dia, membuka hatinya untuk diselamatkan. Jadi kita yakin itu. Ya. Dengan demikian akan terjadi mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, bagaimana dengan pernyataan 2 Timotius 1 ayat 7? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini dapat saya pakai untuk meneguhkan bagian firman kesaksian hidup kita. Kadang-kadang orang itu diganjal dengan ketakutan dalam dirinya. Saya mau ngomong perkataan kesaksian ini, apakah orang itu tersinggung enggak ya? Apakah jangan-jangan dia sakit hati? Jangan-jangan dia marah? Ya kita nggak usah takut kalau diviralkan. Ya, kalau orang mau rekam kan, kamu rekam untuk apa? Kita tanya kan. Kalau dipotong-potong ya berarti bisa dikatakan menista agama. Enggak. Tapi kita ngomong dengan tulus. Perkataan kesaksian itu kita harus sampaikan dengan berani. Suatu hari Rasul Paulus berdoa dalam Efesus pasal 6 ayat 19. Juga untuk aku, jika aku memberitakan kesaksianku, aku menyampaikannya dengan berani. Ya, apa yang dikatakan yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau kita mengucapkan kesaksian keluar dari mulut kita umat yang percaya di dalam Kristus, percayakan kepada Roh Kudus untuk mendengarkan apa yang kita katakan, diteguhkannya. Kadang-kadang saya sebagai gembala jemaat berdoa, Tuhan tolong supaya anggota jemaatmu itu peduli dengan orang lain. Nah, tentunya berikan mereka hati kasih. Karena kenapa? Setiap kali Yesus menolong orang, apakah menyembuhkan atau mendoakan atau menjamah orang, dia selalu diawali dengan kata-kata, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Jadi pada waktu kita berbicara dengan orang lain, lawan kita bicara, kita di dalam hati ini pasti ada kasih Kristus. Sehingga kita tergerak dengan belas kasihan. Tuhan kenapa orang ini kok begini? Belum kenal juru selamat. Jadi hati kita kasihan. Nah waktu itu kita didorong oleh Tuhan juga untuk menyampaikan kabar baik melalui kesaksian kita. Dan di saat itulah kita betul-betul mengandalkan Roh Kudus supaya dia memberi kuasa pada perkataan tadi itu. Supaya perkataan itu menyentuh hati orang dan membawa orang kepada pertobatan. Bisa loh. Ya. Cuma problemnya adalah kadang kita diganjal ini dengan ketakutan. Ya. Ketakutan bisa mengarah pada enggak mau, enggan, menahan. Ya. Tidak berani lah. Karena ini bisa nanti berpikir macam-macam. Tapi kita bilang, Tuhan berikan kita roh kasih dan ketertiban. Ketertiban itu berarti teratur kan. Ketertiban juga berarti disiplin. Di mana saatnya kita perlu dituntun Roh Kudus yang Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita. Dan kita jangan tangguhkan, jangan tunda-tunda. Ya. Biasanya ini pada saat komunikasi itu terasa. Pembisnis bicara dengan teman bisnisnya. Misalnya sama-sama CEO misalnya gitu ya. Waduh. Tapi dia cuma ngomong ke jurusan duniawi bisnis saja. Padahal ada kesempatan dia masuk misalnya. Saat pembisnis temannya ini dalam kegoncangan atau dalam ada kecemasan akan bangkrut melihat kondisi ekonomi saat ini. Dia bisa masuk dong. Mungkin misalnya masuk contohnya gini. Ya apa-apa kita saat ini ya bro berdoa kita. Apa-apa kita buat jangan lupa kita berdoa juga. Kalau saya di dalam Tuhan Yesus, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Begitu. Ada ngomong itu, berani ngomong gitu. Kenapa kita ngomong sama Tuhan Yesus kok takut? Ya, kita kan ngomong sama diri kita tentang Tuhan Yesus. Kita tidak menjelekkan kepercayaannya. Boleh saja. Jadi ada masuk. Kadang-kadang kita ketemu bawahan, karyawan ketemu majikannya. Kadang mendengar kondisi perusahaan, bagaimana keadaannya. Nah karyawan yang Kristen ini kan langsung tergerak hatinya. Oh iya kasihannya. Tuhan kasih saya keberanian dong untuk ngomong, untuk bisa gak izin berdoa. Mungkin di perusahaan ini minta waktu sebulan sekali bikin doa bersama. Itu ada timbul di hati seseorang, pasti itu. Ya. Kadang-kadang ide-ide yang cemerlang ini bukan dari pikiran kita, dari Roh Kudus. Nah kalau saya masih ingat, ini saya besuk satu jemaat. Jemaat ini besok mau dioperasi, datang satu dokter, koleganya Dr. Samuel. Dia datang dia ceritain, ya ibu semua ya ini harus begini-gini, ya semuanya tergantung sama Tuhan saja, berdoa ya. Nah itu, dokter ini dokter bukan Kristen loh.
Tapi dia bisa mengarahkan ini pasien ini untuk keluarganya kumpul itu mempersiapkan. Besok akan dioperasi ini, mamanya ini. Kalian semua berdoa sama Tuhan. Coba, ini yang saya katakan kalimat-kalimat ini bagus sekali. Nah kalau dia anak Tuhan dokternya, langsung bisa dipimpin berdoa. Minta anggota keluarga, ayo siapa yang bisa berdoa, mari kita berdoa sama-sama. Sebelum besok ibu dioperasi, oh bagus loh. Kalau kebetulan di situ ada yang belum percaya Tuhan, terbuka. Walaupun dengan satu seberkas cahaya, hanya satu macam doa yang dipanjatkan. Tapi ini bisa mengembang. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kesaksiannya. Kesaksian kita selalu ada Tuhan Roh Kudus yang meneguhkannya. Dia tidak pernah tinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena ini akan nanti menginvestasikan kepada kekekalan. Kalau kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dan kita bergantung kepada Roh Kudus, Bapak Ibu tahu, Roh Kudus akan tidak pasif. Dia sangat aktif memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan-dorongan. Ada satu ayat saya catat dalam ini, Lukas 12 ayat 12 ya. Baca sama-sama. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Perhatikan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini kalau ayat ini kita pakai untuk kita punya kebutuhan, saat kita mau menyampaikan tentang kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan segala keindahannya Yesus dalam hidup kita, itu hal rohani, itu perkara yang surgawi. Roh Kudus sudah berjanji loh. Dia akan memberkati kita untuk mengajar kita berkata-kata. Nanti ada kesambungannya. Kalau masih ada banyak waktu untuk bicara lagi, dia akan kasih masukan-masukan. Ya. Kadang-kadang bisa muncul ayat firman Allah tentang pengharapan bagi orang itu yang sedang lemah, tidak berdaya. Kadang-kadang dia bisa memberikan kekuatan. Ya. Kalau orang itu dalam kondisi sudah putus asa sekali. Jadi banyak macam. Dan ini adalah bukan hasil kejeniusan kita berpikir atau pengalaman kita berpikir, tapi itu ide, kalimat-kalimat itu saya yakini itu dari Roh Kudus. Masalahnya adalah, poinnya adalah mau enggak kita untuk melakukan itu sebagai orang yang sudah mengalami hidup baru. Ya. Kalau ini kita mau bersedia katakan, Tuhan saya mau, saya bersedia. Dia akan membuka jalan pada kita. Sebab apa? Sebab kita hidup di gereja hanya 2 jam ibadah. Paling banyak hidup kita di luar sana, di dalam keluarga, pekerjaan, komunitas kita di luar. Tuhan akan memberikan kita kesempatan itu, mau tangkap tidak. Betul ya? Ya kan? Kita misalnya ngomong sama seseorang, nah ini kemarin tukang taman saya, tukang taman kami di gereja. Dia bilang sama Pak Pendeta, iya, saya ada teman. Kenapa? Teman saya ini sepertinya membutuhkan uang. Karena anaknya lagi kuliah begini tidak ada kesulitan. Tapi Pak Pendeta itu seiman dengan Bapak. Berarti orang Kristen kan. Saya tidak langsung balikan, oh ya ke gereja saya bantu. Enggak. Saya bilang, dia anggota gereja mana? Kelihatannya sih dia tidak pernah ke gereja lagi Pak. Oh coba lihat. Ini orang ini adalah non-Kristen. Temannya Kristen. Kok dia bisa tahu tidak pernah ke gereja lagi? Oh kalau gitu, kalau dia belum pernah ke gereja lagi, bisa Bapak kenalkan sama saya. Orang itu. Nah saya tunggu-tunggu. Ini ngomongnya kemarin hari Jumat. Saya mau tunggu-tunggu kenakan sama saya. Ya, saya enggak akan ke gereja ya. Tapi saya mau tanya dia mungkin ke kantor. Saya minta waktu untuk bicara di kantor, bisa bicara. Nah nanti saya akan tahu sejauh mana pembicaraan itu. Cuma yang saya ambil nilainya adalah Bapak tukang taman ini bisa begitu perhatian dengan temannya. Ya, punya membuka solusi untuk jawaban masalah keuangannya karena anaknya kuliah ini. Coba, ini loh orang di luar Tuhan, apalagi kita di dalam Tuhan. Hati kita penuh dengan kasih Kristus. Jadi saat ini kalau kita bertemu dengan seorang demi seorang, Bapak Ibu mulai harus cermati jeli. Ambil tiap kesempatan. Aku berbuat ini untuk apa? Bukan cuma untuk kepentinganku, bisnisku, masalahku, pekerjaanku, tapi ada enggak kepentingan lain untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Nah, nanti anggota jemaat akan punya kemampuan menggapai orang, mencapai orang. Kalau dia belum percaya Tuhan, nah diinjili, beri kesaksian, kita tahu kan itu golongan apa. Kalau orang itu jiwanya belum percaya Yesus golongan apa? Jiwa yang tersesat.
Tapi kalau dia udah percaya Yesus, tapi sudah mundur lama dari gereja karena mungkin catatan sakit hati kah apakah, itu golongan jiwa yang terhilang. Nah ini kita menangkan, kita capai, kita cari di luar sana. Kita tidak mau orang yang sudah memperkenalkan di anggota jemaat. Saya punya teman gym, olahraga. Rajin dia. Lalu saya sudah terkenal, saya kenal, kamu ke gereja mana? Saya tanya, apakah kamu Katolik? Saya suka buka bukunya kata, kamu Katolik? Oh enggak, saya ke gereja itu. Oh rajin enggak? Aktif? Oh ya sudah, puji Tuhan, kamu aktif silakan. Kalau kamu enggak aktif, saya akan tarik. Saya bilang terus terang begitu. Betul enggak? Karena dia bilang udah aktif. Kita enggak akan pengaruhi, oh kamu ke gerejaku bagus begitu. Oh no, tidak bisa. Enggak boleh itu. Itu haram. Ya, enggak boleh, enggak berlaku di gereja GBPS. Kalau dia udah aktif, diberkati aktif. Tapi kalau dia mundur, tidak lama ke gereja, nah ini dimenangkan. Itu jiwa yang terhilang. Nah kita mulai saksikan, itu begitu. Ya, jadi saksi tentang kebangkitan Tuhan itu untuk supaya Tuhan memberi kesempatan kita ketemu jiwa-jiwa di luar sana yang terhilang dan yang tersesat. Apalagi kalau dia ada yang terus terang buka hati. Waduh saya stres banyak masalah. Saya sudah lama tinggalkan Tuhan. Wah ini terbuka langsung ini paling enak. Itu betul-betul kita harus giat untuk menanganinya. Serius. Kalau sudah sibuk di hari H, cari waktu hari lain. Hari H2 ke H3 ke H4 ke. Cari waktu. Ini amat penting. Apalagi kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Kita gunakan itu. Tujuannya satu. Bukan untuk membawa jemaat gereja bertambah jiwa. Yang paling penting adalah membawa kemenangan bagi nama Kristus. Kalau gereja kita diberkati karena jiwa-jiwa itu berkat kedua. Ya. Tapi kita tidak untuk menambah jemaat banyak. Saya tidak menyuruh jemaat cari jiwa dengan cara yang tidak benar, tapi dengan cara yang seperti Alkitab ajarkan. Ya, sekali lagi kalau kita ketemu jiwa yang udah aktif di gerejanya, diberkati dia. Bless untuk kamu. Tuhan memberkati. Yang setia, yang aktif ya. Kamu punya kenalan enggak yang jemaat gereja yang lama enggak mundur dari gereja? Dia pasti ngomong nanti, ada banyak saya lah itu dicatetin, diminta nomor HP-nya. Boleh itu, ya kita harus respon. Ya, jangan ambil masa bodoh dengan hal itu. Di luar sana banyak anggota jemaat yang tidak aktif, banyak sekali. Kadang-kadang sakit hati dengan pendetanya, kadang sakit hati dengan majelisnya, dengan teman di gereja banyak. Kita enggak boleh tutup mata, itu kesempatan baik. Ya. Untuk kita melatih kesaksian kita, mewartakan kabar baik dari Tuhan. Amin. Ya, siap diberkati. Ya. Ini pekerjaan ilahi loh, pekerjaan kekal ini. Jadi tema tadi jangan lupa temanya adalah jadi saksi, wartakan kabar kebangkitan Kristus. Roma pasal 6 ayat 4 itu, ayatnya yang saya pakai minggu lalu itu. Ya, kita jangan lupa hidup baru kita dalam Tuhan, hidup kita di dalam Kristus. Harus punya manfaat berkat untuk orang lain yang belum diselamatkan. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan yang tersesat. Baiklah kalau anggota jemaat itu setia, taat sama Tuhan, puji Tuhan. Kadang-kadang masih ada anggota jemaat kita yang terdaftar di gereja, tapi tidak aktif. Bapak Ibu tahu, ayo dihubungi di kontak. Kalau dia udah ibadah di gereja lain, tinggal informasi ke kantor, admin kantor, ya kita bawa doa. Kalau dia tidak pernah ke gereja lagi, ayo dikunjungi, dibesuki. Di WA, kan kenal beberapa anggota jemaat kita yang dulunya aktif, lalu tidak masuk lagi, ayo dicari. Kalau udah aktif, kalau belum aktif kepada Tuhan, ajak berdoa. Kasih firman Allah, ayo kita bertobat. Ya, waktunya sangat singkat. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kita harus sungguh-sungguh buka hati buat Tuhan. Jadilah anggota jemaat yang setia. Ya. Ada anggota jemaat kita tidak aktif di gereja, tapi mensupport dana di gereja. Ada itu. Saya sebagai gembala itu tidak cuma mau terima dananya, tapi saya hati berkesukaan sama Tuhan, kasihan mereka. Bukalah hatinya, beri hati yang baru, beri roh yang baru. Panggil mereka datang kembali di tempat bersama-sama kita kembali. Saya kadang bilang gini, Tuhan percayakan saya gembala untuk mengembalakan jiwa itu. Saya bilang sama Tuhan begitu. Kalau engkau enggak percayakan ya sudahlah, Tuhan yang punya domba kok. Tapi saya ngomong sama Tuhan. Itu anggota jemaat tidak aktif di gereja kita. Tapi dananya untuk gereja kita masih ada masuk. Bayangkan, saya gembala tahu loh. Apa saya tutup mata? Oh saya berdoa sama Tuhan siang malam doa. Tiap kali ingat saya sebut namanya. Tiap kali ingat saya sebut namanya. Betul saudaraku. Saya rasanya kok kalau secara daging itu ngerasa, aduh Tuhan kenapa ya?
Ini apakah ini berkat Tuhan buat kami di sini. Tapi juga saya ingin memberkatinya. Tuhan jamah hatinya. Saya bacakan Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam dagingmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan peringatanku. Dan itu ucapan ayat itu untuk dia. Supaya bertobat gitu. Ya, ini anggota jiwa. Nah Bapak Ibu saya kasih PR. Temukan anggota jemaat kita di sini yang sudah mundur lama. Ayo besuki dia. Ya, kunjungi, telepon dia, WA dia, apa kabarnya, disapa. Ini bentuk perhatian anggota jemaat dengan sesamanya. Dan yang kedua cari jiwa-jiwa di luar sana yang sudah mundur, yang belum percaya Tuhan. Sepanjang hidup kita yang sisa ke depan, saya yakin Tuhan bukan cuma kasih kita goal, berhasil, usaha, bisnis, profesi kita. Tapi kasih kita berhasil menjadi pemenang jiwa untuk kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Menerangkan firman-Mu buat kami semua. Setiap kali firman Tuhan mendorong kami untuk menjadi saksi Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, tolong mengajarkan, memberi kemampuan, kecakapan, keterampilan bagi kami untuk memberitakan kesaksian itu. Bila hati kami hati yang belas kasihan, yang Kau berikan dalam hati kami, supaya banyak jiwa-jiwa yang dapat diangkat, yang dapat diberkati, dapat ditolong. Kehidupan kami di dalam Kristus akan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa supaya firman ini Kau teguhkan, Kau berkati, setiap anggota jemaat ditolong Tuhan akan menjadi anggota jemaat yang memberkati orang lain. Sebentar kami akan doa bersama-sama untuk ulang tahun jemaat Tuhan. Berkati Tuhan untuk ulang tahun Saudara Charles Simpson Yefta Soisa, Bapak Cornelis Soisa. Berkati mereka dengan Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadanya. Berkati juga dengan Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Setiap anggota jemaat yang setiap kali berdoa untuk saudara-saudaranya, berkat yang sama datang untuk mereka masing-masing. Berkati Tuhan karena kami belajar melatih doa kesepakatan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan buat pekerjaan-Mu, berkati usaha, berkati pekerjaan, juga dagangnya anak-anak Tuhan. Tolong mereka untuk segala sesuatu yang bersifat duniawi, mereka boleh menerimanya, mendapatkannya sebagai berkat Tuhan, rezeki dalam hidupnya. Beri kemampuan untuk menerima dengan baik, mengatur dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil bersembahan dijalankan, kita angkat satu pujian ini. Dan perakku, Kau paling berharga di hidup. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Aku selalu bernyanyi untukmu, aku selalu bermazmur bagimu. Untuk aku pakai aku, ku aliri sungai-sungai-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Setiap hati bernyanyi untuk-Mu.
Kami mau menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada permintaan doa, dengan percaya angkat dua tangan ke atas. Terima kasih Tuhan, Engkau tambah imannya, percayanya. Tuhan memberkati dengan pergumulannya, ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam doanya. Biar doanya makin meningkat dan Tuhan memberkati, membalasnya dengan percayanya pada Tuhan, memberi yang terbaik kepadanya. Pertolongan Tuhan yang indah, sebuah pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami yang pertama dan kedua dalam tangan Tuhan. Biarlah hati Tuhan senang, kami memuliakan nama-Mu. Berkati tim PW yang telah melayani, Engkau urapi dengan kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan memberkati tiap anggota jemaat yang sakit, dijamah disembuhkan Tuhan. Yang dalam perencanaan pekerjaannya Tuhan melindungi dengan malaikatnya, dengan segala sesuatu yang indah daripada pembelaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa